Halo teman-teman semua, jadi kali ini saya akan sosialisasi informasi tentang plagiasi dalam karya ilmiah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang berita karya ilmiah. Viral dosen FIB UGM diduga plagiat buku Peter Care, kampus buka suara. Ini adalah sumber dari kasus plagiarisme. Pada awal tahun 2025, dunia akademik Indonesia dihebohkan dengan dugaan plagiarisme oleh dosen Universitas Gadjah Mada atau disebut dengan UGM. Terhadap karya sejarawan Peter Care, beberapa dosen FIB UGM diduga menjiplak bagian dari buku yang berjudul Kuasa Ramalan tanpa atribusi yang layak. Kasus ini menjadi viral setelah Care mengomentari langsung di media sosial. Bentuk-bentuk plagiarisme. Yang pertama ada word by word plagiarism, yaitu menyalin teks secara langsung tanpa menyebutkan sumber. Yang kedua ada word switch plagiarism, yaitu mengganti beberapa kata dalam teks asli tanpa mengubah struktur dan tata tanpa mencantumkan sumber. Yang ketiga ada style plagiarism, yaitu meniru gaya penulisan atau struktur karya orang lain tanpa pengakuan. Yang keempat ada metafor plagiarism, yaitu menggunakan metafora atau ungkapan khas dari karya lain tanpa atribusi. Yang kelima ada ide plagiarism, yaitu mengambil gagasan orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai ide sendiri. Yang keenam ada self-plagiarism, yaitu menggunakan kembali karya yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa menyebutkan bahwa itu adalah publikasi ulang. Jadi, bentuk plagiarisme yang mungkin terjadi dalam kasus ini mencangkup yang pertama, ide plagiarisme, yaitu jika dosen mengambil gagasan atau sudut pandang khas Peter Care tanpa menyebutkan sumbernya meskipun dengan kata-kata sendiri, maka ini masuk dalam ide plagiarisme. Yang kedua yaitu word by word plagiarism, yaitu jika terdapat bagian teks yang disalin langsung dari buku Peter Care tanpa kutipan atau atribusi, ini termasuk dari word by word plagiarism. Yang ketiga yaitu style plagiarism, yaitu jika penulis meniru cara penyajian gaya naratif atau struktur argumentasi pada Peter Care, ini juga bisa dikategorikan sebagai style plagiarism. Dan kemungkinan yang keempat ada metafor plagiarism, yaitu jika metafora atau istilah khas Peter Care digunakan tanpa atribusi, maka masuk ke bentuk ini meskipun biasanya ini lebih sulit dibuktikan secara hukum. Sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme yaitu plagiarisme bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga dapat dikenai sanksi hukum. Di Indonesia, pelaku plagiarisme dapat dijerat pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Selain itu, institusi pendidikan dapat mencabut gelar akademik yang diperoleh melalui plagiarisme sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. Mari kita junjung tinggi integritas akademik, hindari plagiarisme dengan selalu mencantumkan sumber dan menulis dengan jujur.